Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita sambung siri khotbah tentang 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, dan sekarang kita sudah sampai ke siri yang kelima, yaitu jemaat Sardis berdasarkan Wahyu bab yang ketiga ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Saya bagi tema khotbah saya hari ini yaitu apakah engkau sedang koma rohani? Mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan. Kami dapat duduk berdiam diri untuk mendengar firman-Mu, dan di dalam ibadah kami bersama-sama keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu Tuhan sungguh nyata. Dan kami berdoa Tuhan untuk saat ini, tolonglah untuk kami dapat mendengar firman-Mu, dan berilah hikmat bijaksana kepada kami mendengar firman-Mu agar kami dapat memahami, mengerti ya Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, biarlah Engkau memakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar. Amin. Saudara, kota Sardis adalah salah satu kota di negara Turki modern sampai sekarang ini. Sekarang bernama kota Sard. Kota ini menjadi kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya. Yang lebih terkenal dari Sardis adalah emasnya, karena sungai Pekstolos yang mengalir melalui kota Sardis ternyata mempunyai pasir yang mengandungi emas. Keadaan geografi kota ini terletak di atas gunung yang curam, dan kota ini pernah hancur akibat gempa bumi dahsyat pada tahun 17 Masehi. Itu serba sedikit latar belakang kota Sardis. Sekarang kita terus saja lihat apa keadaan rohani jemaat yang berada di kota Sardis. Wahyu 3 ayat yang ke-1 hingga 2 mengatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati." Keadaan rohani mereka adalah koma rohani, hampir mati rohani, nyawa-nyawa ikan. Memang ada sudah yang mati rohani, tiada merasakan apa-apa tentang Tuhan. Sudah, dan sebagian lagi sedang koma rohani. Nampaknya saudara, keadaan jemaat gereja Sardis ini sudah begitu parah, sehingga walaupun mereka masih hidup secara jasmani, tetapi secara rohani dikatakan ada yang sudah mati rohani dan ada yang sedang koma rohani. Kalimat engkau dikatakan hidup padahal engkau mati dalam ayat ini teguran yang keras daripada Tuhan kepada kota Sardis. Jemaat di kota Sardis ini di mata orang lain yang melihat, mereka itu adalah jemaat gereja yang hidup. Jemaat Sardis mendapat penilaian yang sangat positif dari masyarakat. Mereka mempunyai gambaran yang baik di mata orang lain. Sayangnya Tuhan menilai mereka secara berbeza dari penilaian orang lain. Tuhan anggap mereka mati rohani dan koma rohani, nyawa-nyawa ikan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa cara Tuhan menilai kadang tidak seperti cara manusia dunia menilai. Manusia dunia menilai baik, tetapi bagi Tuhan buruk. Sebaliknya manusia menilai buruk, tetapi Tuhan menilai baik. Manusia menilai hidup, tetapi Tuhan menilai mati. Sebaliknya manusia menilai mati, tetapi Tuhan menilai hidup. Mengapa penilaian Tuhan seringkali berbeza daripada penilaian manusia? Karena manusia biasanya menilai apa yang kelihatan, tetapi Tuhan menilai sekaligus yang tidak kelihatan pun, bahkan jauh ke dalam hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 mengatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dan dalam Lukas 16 ayat yang ke-15 mengatakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Kalau memang penilaian Tuhan demikian, kira-kira bagaimana Tuhan
menilai hidup setiap pribadi kita masa kini. Bagaimana Tuhan menilai gereja kita masa kini? Ada banyak gereja mempunyai gambaran yang baik di mata manusia, di mata dunia, dan mendapat penilaian positif dari kita. Misalnya, di mana gerejanya besar dan mewah, ekonomi gerejanya mantap, jemaatnya puluhan ribu, organisasinya tepat, kegiatan aktivitinya banyak, hamba Tuhan hebat dan populer, penyanyi dan pemuzik serba lengkap, dan lain-lain. Tetapi, kira-kira bagaimana Tuhan menilainya? Kalau Tuhan harus menilai setiap gereja jemaatnya zaman ini, jangan-jangan banyak gereja jemaat yang dianggap baik hidup oleh penilaian masyarakat, penilaian kita manusia, tapi dianggap mati dan koma rohani oleh Tuhan. Sama halnya di jemaat gereja Sardis, orang lain menilai mereka, wow, mereka gereja dan jemaat yang hidup, tetapi justru Tuhan menilai mereka mati dan koma rohani, parah rohani. Saudara, apa sebabnya Tuhan menilai jemaat dan gereja Sardis ini sebagai jemaat yang mati rohani dan koma rohani? Pertama, karena mereka suka mencemarkan pakaiannya, artinya suka mencemarkan diri dengan dosa, melakukan dosa. Kita lihat ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini berarti kebalikan daripada ayat ini. Sebagian besar dari jemaat telah mencemarkan pakaiannya, dirinya, yang menunjukkan bahwa dosa sudah masuk ke dalam jemaat, sudah masuk ke dalam gereja ini. Ada beberapa penafsir Alkitab menafsirkan begini: disebabkan kota Sardis ini adalah kota yang kaya dan maju, dengan kata lain, gereja dan jemaat-jemaatnya hidup dalam keadaan ekonomi yang mantap, kaya. Keadaan inilah yang menyeret jemaat Sardis mati rohani dan sedang koma secara rohani. Inilah bahaya lain dari kekayaan. Kekayaan boleh saja mempermudah seseorang berbuat dosa. Kalau orang miskin sekalipun ingin berbuat dosa yang memerlukan uang banyak, dia tidak mampu, walaupun sebenarnya niat untuk berdosa saja adalah dosa. Tetapi orang kaya tentu mampu untuk itu. Dengan uang, orang dapat menyuap orang lain, dapat memutarbalikkan keadilan seperti di dalam sidang-sidang pengadilan, dapat menyewa pembunuh, bayaran dapat menyewa pelacur, dan lain-lain lagi kejahatan. Pokoknya asal ada uang, berbagai macam kejahatan dapat dilakukan sekiranya dia mahu melakukan hal-hal itu. Kalau engkau sedang menggunakan kekayaan saudara begini, inilah yang dikatakan koma rohani, dalam keadaan yang bahaya. Jadi kalau begitu, apakah orang Kristen gereja Tuhan tidak boleh kaya? Tentu saja boleh saudara-saudari, tapi artinya kalau saudara-saudari kaya sekarang ini ataupun satu hari nanti, maka harus waspada karena kekayaan dalam kenyataannya telah membuat iman, kerohanian ramai orang menjadi koma rohani dan mati rohani, seperti yang terjadi dengan jemaat kota Sardis. Hal kedua, sebab jemaat Sardis dipanggil koma rohani, yaitu hilangnya motivasi mula-mula. Tuhan juga menganggap koma rohani apabila orang itu telah kehilangan motivasi yang mula-mula. Misalnya, jikalau pelayanan yang dilakukan tidak lagi didasarkan pada motivasi untuk menyenangkan Tuhan, melainkan hanya supaya segala sesuatu berjalan seharusnya, supaya menyenangkan manusia dan lebih turut untuk kepentingan diri sendiri, maka di mata Tuhan kita dianggap sebagai koma rohani. Mengapa? Karena orang Kristen di dalam melakukan apapun, motivasi dan tujuannya haruslah untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Karena itu kalau orang Kristen sudah tidak lagi mempunyai motivasi tujuan untuk memuliakan, menyenangkan Tuhan dalam ibadahnya, dalam segala sesuatu dalam pelayanannya, pada dasarnya gereja jemaat itu sedang koma rohani.
Pada waktu mempersiapkan khotbah ini, saya juga mengkoreksi diri saya sendiri. Apakah khotbah-khotbah saya yang saya siapkan selama ini, pergumulkan selama ini dengan berjam-jam, berhari-hari untuk menyenangkan hati Allah, atau hanya karena memang sudah seharusnya saya lakukan ini? Atau apakah hanya membuatkan si pendengar jemaat suka dengan saya? Firman Tuhan hari ini, jika saya sudah menyimpang pada tujuan, maka haruslah kembali pada motivasi mula-mula yang ingin menyenangkan Tuhan lewat khotbah-khotbah saya demi kemuliaan namanya. Demikian juga hal-hal yang lain, saudara. Hal ketiga, alasan jemaat kota Sardis disebut kota rohani, yaitu tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna. Wahyu 3 ayat yang ke-2b mengatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Apa maksudnya pekerjaan mereka tidak ada yang sempurna? Kata sempurna di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani pulirio, yang juga berarti lengkap. Tuhan tidak mendapati satu pekerjaan mereka pun yang lengkap. Semua pekerjaan yang mereka lakukan pada dasarnya belum cukup lagi, kurang baik, tidak lengkap, karena sebenarnya dia mampu lakukan lagi, tetapi mereka membatasi diri sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu, misalnya dalam melayani Tuhan atau dalam pekerjaan saudara-saudari masing-masing, jangan asal-asal saja, padahal engkau mampu melakukan yang lebih baik lagi sebenarnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna. Ini juga dikaitkan dengan seberapa besar talenta karunia yang Tuhan berikan pada kita kalau kita melakukannya untuk Tuhan dengan tidak bersungguh-sungguh, padahal kita mampu melakukan lebih dari itu. Tuhan anggap pelayanan kita tidak sempurna, belum cukup, belum lengkap. Misalnya kita sudah bernyanyi bagus, tetapi sebenarnya kita dapat mampu bernyanyi lebih bagus lagi dari itu. Tapi kalau saudara tidak melakukannya sampai batas kemampuan saudara, itulah yang dimaksudkan Tuhan tidak sempurna. Tapi jangan salah paham dalam hal ini, dan jangan cepat juga menilai saudara, sebab tidak semestinya yang kita lihat tidak bagus suara itu dia melakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Mungkin itu sudah batas kemampuan dia. Apapun itu antara dia dengan Tuhan. Tuhan tahu batas kemampuan setiap anak-anaknya. Contoh yang lain lagi, saudara bermain musik sudah dengan bagus, tetapi sebanyak saudara dapat mampu bermain lebih bagus dari itu. Jadi kalau saudara tidak melakukannya, Tuhan anggap pelayanan saudara tidak sempurna. Saya mungkin sudah berkhotbah dengan baik, tapi kalau saya tidak melakukan sampai batas yang saya mampu, Tuhan anggap pelayanan saya tidak sempurna. Saudara sudah mengajar dengan bagus, tetapi kalau saudara tidak melakukan sampai batas yang saudara mampu, Tuhan anggap itu tidak lengkap. Jadi peringatan lain di sini adalah kalau kita mampu lakukan sesuatu itu, lakukan saja, tidak usah disimpan-simpan, dan lakukan sebaik-baiknya sampai tahap kemampuan kita. Kalimat Tuhan tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna juga dapat berarti begini. Contohnya, kita memberikan persembahan tetapi tanpa kerelaan kasih, berarti elemen kerelaan dan kasih hilang dari tindakan memberikan persembahan itu. Dengan demikian itu tidak dianggap sebagai persembahan lagi. Pelayanan yang dilakukan kepentingan sendiri dan yang dilakukan dengan terpaksa atau yang dilakukan dengan asal-asal saja, tidak sampai batas kemampuan kita, itu membuat apa yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai pelayanan lagi. Allah tidak dapat ditipu atau dipengaruhi oleh perbuatan lahiriah yang kita lakukan. Ia mengetahui lubuk hati kita yang terdalam. Jemaat gereja ini mungkin, jemaat di Sardis ini mungkin telah menyenangkan orang, tetapi ia tidak menyenangkan Allah. Saudara, berapa banyak kita yang tidak bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, berapa banyak umat yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berapa banyak alat-alatnya yang tidak melayani bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan anggap semua itu tidak sempurna. Di matanya kita dianggap sebagai yaitu koma rohani.
seperti halnya jemaat di Sardis ini, kritikan yang pedas daripada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bahagian terakhir, yaitu apa nasihat dan tuntutan Tuhan kepada jemaat Sardis, termasuk kita semua hari ini. Saudara, walaupun jemaat Sardis ini dikritik oleh Tuhan sebagai kepala gereja, tetapi tidak sampai di situ saja. Tuhan melanjutkan dengan memberi nasihat kepada mereka. Ini menarik, karena biasanya orang suka hanya mengkritik tetapi tidak mahu menasihati, memberikan jalan keluar pada orang yang dikritiknya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia mengkritik dengan pedas, dengan keras, tetapi mahu memberikan nasihat, jalan keluar, menyusul kritikannya. Nasihat Tuhan kepada jemaat Sardis ini nampak dalam ayat yang kedua hingga 3, mengatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dari ayat ini ada 3 poin penting di sini sebagai nasihat Tuhan. Pertama, ayat yang kedua, bangunlah. Kata ini menggunakan kata Yunani enkerio yang berarti waspada, berjaga-jaga, sama dengan kata yang ada dalam ayat yang ketiga, berjaga-jaga. Tuhan menasihati jemaat Sardis untuk berjaga-jaga. Sesuatu yang menarik di sini adalah bahwa kata berjaga-jaga adalah kata yang tidak asing bagi masyarakat Sardis sesuai konteks mereka. Disebabkan kota Sardis yang ada di puncak bukit yang dikelilingi oleh tebing yang curam dan licin, menyebabkan kota Sardis begitu aman terhadap berbagai serangan musuh. Musuh yang hendak menyerang mengalami kesulitan untuk mencapai kota tersebut. Dan ini menyebabkan kota Sardis, kota itu merasa begitu kuat dan aman sahaja. Dan menyebabkan mereka tidak perlu berjaga-jaga. Keyakinan dan rasa percaya diri mereka yang tinggi dari Sardis nampak dari kenyataan bahwa ketika diserang, dikepung oleh bala tentara Persia pada tahun 549 sebelum Masehi, mereka sama sekali tidak berjaga-jaga. Mereka santai saja karena yakin tidak mungkin ada musuh-musuh yang dapat masuk ke kota mereka yang curam dan licin itu. Mereka sama sekali tidak melakukan penjagaan khusus. Akibatnya mereka dapat diserang dan ditakluk oleh musuh sebanyak 2 kali. Namun setelah kejadian itu barulah penduduk kota Sardis dari segi politik mereka akhirnya menjadi lebih berjaga-jaga. Nah, ketika Yesus mendapati jemaat gerejanya yang dalam keadaan koma rohani di tengah kota Sardis, Kristus pun lalu memberikan nasihat kepada mereka, berjaga-jagalah. Yesus kaitkan dengan sejarah kota Sardis. Kristus mahu jemaatnya belajar dari sejarah kisah silam masa lampau mereka. Jikalau karena 2 kali pernah dihancurkan oleh musuh politik akibat tidak berjaga-jaga, namun sekarang mereka lalu menjadi berjaga dari segi politik. Jadi, mengapa pula jemaat tidak melakukan hal yang sama dalam hal kerohanian mereka? Mengapa mereka tidak berjaga-jaga dari segi rohani mereka? Mungkin jemaat gereja tidaklah menghadapi musuh secara politik, tetapi jemaat gereja menghadapi musuh secara rohani, yang jikalau jemaat tidak berjaga-jaga, gereja pun akan mengalami hal yang sama dengan kota Sardis yang dapat dihancurkan oleh musuh. Jadi mereka harus bangun, mereka harus berjaga-jaga. Jikalau tidak, maka bukan saja musuh-musuh gereja akan menaklukkan gereja itu, tetapi bahkan Tuhan sendiri yang akan datang seperti pencuri pada mereka, yaitu mendisiplinkan mereka dengan sesuai dengan caranya, kehendaknya. Intinya di sini adalah Tuhan mahu agar jemaatnya menjadi jemaat yang berjaga-jaga, waspada dari segi kerohanian, bukan dari segi politik saja, tapi kerohanian juga. Jika tidak, maka mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka dan terus-menerus dalam keadaan koma rohani. Siapa musuh kita? Siapa musuh jemaat gereja? Yaitu iblis dan diri kita sendiri yang mahu berlawanan dengan kehendak Allah, firman Allah.
Iblis paling tidak suka kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia pasti akan menyerang, ingin menggagalkan dengan berbagai cara, mengacaukan, melemahkan kita dengan berbagai cara. Karena itu kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, jangan kita kira setan akan biarkan hidup kita aman. Dia pasti akan datang dengan berbagai cara, berusaha mengacaukan hidup kita. Tetapi kalau kita terus tetap kuat, berjaga-jaga, yaitu hidup terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, hidup dekat dengan Allah, dengan doa yang tekun, Tuhan janji kita akan menang dalam segala serangan-serangan rohani itu. Nasihat kedua Yesus kepada jemaat Sardis yaitu kuatkanlah, ayat yang kedua. Saudara, sekalipun hal-hal di Sardis begitu teruk, parah, koma rohani, tetapi jemaat gereja itu tetap merupakan gereja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kematiannya adalah nyata, meresap dan melumpuhkan, tetapi ini belumlah kematian yang lengkap. Beberapa hal masih tertinggal, itulah sebabnya ada kalimat hampir mati. Artinya masih ada tanda kehidupan di situ, walaupun hanya sedikit sekali. Untuk itu Tuhan lalu memberikan nasihat kepada beberapa jemaat Sardis untuk menguatkan apa yang masih tinggal, yang sedang koma rohani itu. Sebab kalau tidak dikuatkan, tidak dipulihkan, maka akan terus padam dan mati rohani terus. Tiada lagi sisa-sisa benih-benih rohani, dan akhirnya mungkin mereka akan meninggalkan Yesus, murtad pada Yesus, mati rasa sudah tentang Allah. Apa yang masih tinggal pada mereka itu? Ayat 2e itu nampaknya mereka tetap masih bekerja, melayani, walaupun tidak ada pekerjaannya yang sempurna didapati oleh Tuhan, dan masih ada yang sisa-sisanya. Ayat yang keempat mengatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ada sebilangan kecil jemaat yang tidak hidup di dalam dosa. Dua hal inilah yang tersisa dari jemaat Sardis. Itu pun dalam keadaan sekarat dan hampir mati. Tetapi dua hal ini dapat menjadi model mereka untuk bangkit. Tuhan memerintahkan mereka untuk menguatkan apa yang masih tinggal, yaitu pekerjaan yang mereka masih buat itu, yang hampir mati itu. Tuhan mahu mereka membetulkan motivasi mereka itu. Jadi saudara, seperti jemaat Sardis ini, walaupun beberapa anggota masih aktif, pekerjaan yang telah mereka lakukan tidak sempurna, tapi Tuhan itu amat mengasihi dan senantiasa memberikan peluang kepada kita untuk meluruskan kita kembali. Yang tersisa itu harus dikuatkan, karena bila dikuatkan maka sangat berpotensi untuk melenyapkan kematian rohani, untuk memulihkan penyakit koma rohani. Pekerjaan mereka yang dilihat Tuhan itu tidak sempurna, tidak terus disuruh oleh Tuhan stop, tidak terus diberhentikan oleh Tuhan. Walaupun mungkin sakit, mata Tuhan melihat motivasi mereka, tetapi saudara lihatlah belas kasih Allah. Dia tidak berputus asa kepada umat-umatnya. Dia tetap mahu mereka itu dikuatkan lagi, diperbaiki, diperbetulkan lagi motivasi mereka. Ini menunjukkan bahwa jemaat gereja Sardis mempunyai tanggung jawab untuk membetulkan hal-hal yang buruk, tidak bagus dalam diri gereja mereka, harus dibetulkan. Dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ini menunjukkan bahwa Kristus tidak akan membuang sesuka hati orang Kristen yang sejati yang mundur, tetapi sebaliknya menolongnya, mengangkatnya jika orang ini sudah terpesong dalam apapun yang dia lakukan dalam pekerjaannya dan ibadahnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang Kristen yang patah, terkulai, pudar itu boleh bersikap sembarangan, suka hatinya saja berbuat dosa, buat kesalahan sesuka hati. Sebaliknya saudara, setiap jemaat, setiap gereja, setiap orang Kristen harus senantiasa memeriksa, menilai diri untuk memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan. Contoh dalam hal beribadah kebaktian, apakah kita
sudah cukup rajin berbakti. Ya mungkin waktu ini memang kita tidak dapat datang di gereja secara fisikal, khususnya pada hari Ahad, ibadah hari Sabat, tetapi saudara, rumah kita juga boleh tempat kita berbakti bersama keluarga, dan melalui media sosial juga kita boleh berbakti, khususnya waktu pandemi COVID-19. Waktu-waktu ini kehadiran Tuhan tidak ada batasnya. Contoh lain lagi dari poin tadi, apakah kebaktian kita dilakukan dengan bersungguh-sungguh? Apakah sewaktu kita menyanyi, kita melakukan dengan bersungguh-sungguh? Jika tidak, kita harus memperbaikinya dalam kita hal mendengar firman Tuhan. Apakah kita sudah cukup rindu mendengar firman Tuhan dalam hal berdoa? Apakah doa-doa pribadi dan bersama sesama kita berjalan dengan normal dan baik? Jika tidak, kita harus memperbaiki dan memperbaiki merawatnya. Dalam hal pelayanan, apa kita sudah cukup serius di dalam pelayanan? Jika tidak, kita harus memperbaikinya dalam hal kasih. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain atau malah membenci dan tidak mengampuni orang lain? Jika kasih kita kepada Tuhan dan sesama tidak benar, kita harus memperbaikinya. Dalam hal persembahan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Jika kita harus memperbaikinya, dan lain-lain lagi saudara. Intinya adalah hal-hal mana yang dulu kita baik sekarang tidak, dan hal-hal yang mana dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah baik, ada tindakan untuk memperbaiki hal-hal itu. Mari kita sama-sama belajar melihat hal-hal yang kurang dari kerohanian kita dan yang buruk dari hidup kita untuk berusaha, yaitu memperbaiki. Mari kita selalu mengevaluasi bersama. Jika kita dapati belum cukup sungguh-sungguh atau sudah terpesong, kita harus mau mengubahnya agar Tuhan dapati pekerjaan yang kita lakukan sempurna di matanya. Nasihat Tuhan yang ketiga adalah seperti dalam ayat yang ketiga mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Kata ingatlah di sini di dalam bahasa Yunani berarti teruslah ingat, jangan pernah lupa, atau ingatlah setiap waktu, jangan lupa sedetik pun. Ingatan merupakan karunia, pemberian yang berharga dan merupakan berkat daripada Tuhan. Jadi di sini untuk jemaat, untuk gereja yang koma rohani ini, Tuhan menasihati agar mereka mengingat kembali saat pertama mereka mendengar dan menerima Injil itu, supaya mereka pulih dari penyakit koma rohani ini. Pada saat itu mereka dan kita mungkin semangat dan sukacita dalam hati yang menyebabkan berkobar-kobar dalam iman, pengenalan akan Dia lewat firman Tuhan dan pelayanan. Hal-hal inilah yang harus diingat supaya kembali bersemangat, supaya penyakit koma rohani dapat dirawat. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, masing-masing kita selidiki dan diri kita sendiri. Jikalau kita dapati hidup kita sudah jauh dari Tuhan, jikalau kita dapati bahwa persekutuan kita dengan Tuhan hancur, mungkin karena dosa-dosa, jikalau kita dapati bahwa hati kita telah dingin, jikalau kita dapati bahwa semangat kita di dalam melayani menjadi kendor, jikalau kita dapati bahwa iman, kerohanian kita dalam keadaan koma, marilah mengingat kembali pengalaman kita pertama kali berjumpa dengan Yesus. Ingatlah kembali keakraban, kedekatan kita dengan Tuhan. Ingatlah kembali semangat yang berkobar-kobar sama Tuhan. Semoga engkau disegarkan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudari. Terima kasih untuk perhatian. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk mempraktikkan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini ya Bapak. Kami sambut firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.